Salah satu media besar di Indonesia membuat satu pertanyaan menarik. Katanya kinerja terburuk Sido muncul sudah terlewati, siap bermanuver di 2024. Lalu kira-kira bagaimana jawabannya? Apakah Sido muncul menarik untuk kita lihat? Kami, Bogor Capital Group, akan menampilkan hasil analisis kami yang bertajuk Sido Embarking on a Journey of Greatness, riset investasi terhadap Sido muncul yang akan menjawab pertanyaan menarik tadi. Analisis kami saat ini merekomendasikan hold untuk Sido dengan target harga Rp760 per lembar saham dengan potensi kenaikan sebesar 6% dari harga penutupan saat ini. Kami menggunakan discounted cash flow serta relative valuation untuk menentukan rekomendasi tersebut. Selain itu, terdapat beberapa katalis yang mendukung hasil analisis kami seperti pertumbuhan industri, kompetisi, serta faktor makroekonomi. Secara lebih lengkap, kami akan mengajak Anda semua untuk melihat secara lebih jauh hasil analisis tersebut. Sido muncul berdiri sejak tahun 1935, menawarkan lebih dari 300 produk, terutama di industri herbal dan juga suplemen. Lalu ada juga produk berupa makanan dan minuman, serta obat-obatan. Sumber pendapatan perusahaan berasal dari pasar domestik dan juga internasional dengan upaya ekspansi terkini yang meningkatkan kontribusi pendapatan dari pasar luar negeri yang tadinya 4% di tahun 2021 menjadi 6% di tahun 2023. Perlu dicatat juga bahwa PT Hotel Candi Baru merupakan pemilik mayoritas dengan kepemilikan 77,59%. Dari sisi permintaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran rata-rata masyarakat Indonesia untuk kesehatan diproyeksikan meningkat beberapa waktu ke depan, menambah optimisme di sisi permintaan. Lalu suku bunga yang ada di angka 6% dan diekspektasikan tetap atau bahkan naik beberapa waktu ke depan karena instabilitas politik dan kenaikan kurs dolar mengurangi optimisme di sisi permintaan. Inflasi di angka 3,05% serta proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di beberapa tahun ke depan positif menunjukkan bahwa daya beli masyarakat akan cenderung membaik. Ditambah lagi, ada kemungkinan besar lonjakan permintaan produk Sido di kondisi pergantian musim, dibantu dengan strategi perusahaan untuk meluncurkan aplikasi baru bernama My Sido Muncul yang menyediakan informasi produk terkini, program promosi, dan akses omnichannel akan menambah optimisme di sisi permintaan. Pada sisi penawaran, beberapa hal yang perlu dicatat antara lain Global Supply Chain Pressure Index yang turun ke angka minus 0,27 menunjukkan adanya penurunan ataupun tekanan yang lebih rendah pada rantai pasokan global dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, suku bunga sebesar 6% yang belum turun bisa jadi membuat kos pembiayaan perusahaan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, inflasi yang cenderung rendah di angka 3,05%, Global Food Price Index yang tidak terlalu volatil, serta PMI Manufaktur Indonesia di angka 54,2 bisa menunjukkan adanya penghematan biaya, bahkan pertumbuhan atau perluasan. Sedangkan pada posisi persaingan, walaupun current valuation Sido cenderung lebih tinggi dari Soho, DVLA, dan KLBF, profitabilitas dan solvensi Sido jauh lebih baik. Selain itu, hasil analisis Porter 5 Forces menunjukkan bahwa rivalitas antar pesaing yang ada termasuk medium high, ancaman pendatang baru termasuk medium, ancaman produk substitusi termasuk medium, kekuatan tawar-menawar pemasok termasuk low, serta kekuatan tawar-menawar pembeli termasuk pedal medium high. Pendapatan Sido sempat mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga 2021, akan tetapi cenderung menurun mulai tahun 2022 hingga 2023. Sido memiliki gross profit margin yang dari tahun ke tahun terus meningkat menunjukkan efisiensi dan optimasi pada COGS yang baik. Sido memiliki rasio likuiditas yang cenderung stabil dengan current ratio di rentang 3,6 hingga 4,5 dan quick ratio di 3 hingga 3,6. Hal itu dapat diproyeksikan untuk tahun kedepannya juga stabil. Rasio solvabilitas yaitu debt to equity dan debt to asset yang stabil dari tahun 2019 sampai 2023, sehingga kedua rasio tersebut dapat diproyeksikan stabil juga untuk tahun 2024 sampai 2027. Lalu dari segi profitabilitas, Sido memiliki ROE dan ROA yang paling besar di antara kompetitornya. GPM dan NPM juga stabil, sehingga untuk tahun selanjutnya dapat diproyeksikan laba kotor dan bersih yang stabil untuk operasional bisnis. Kesehatan perusahaan yang baik dapat dilihat dari Sido yang rajin membagikan dividen dari tahun ke tahun, walaupun dengan payout yang tinggi dapat mempengaruhi investasi, dengan catatan historis lainnya sebagai katalis positif. Kami melakukan valuasi dengan metode campuran yang terdiri dari DCF, FCFF, dan relative valuation menggunakan PE multiple dengan membaginya lewat pembobotan 70% untuk DCF, FCFF, dan 30% untuk relative valuation. Dan hasilnya didapat bahwa harga wajar Sido sebesar Rp760 per lembar. Hasil valuasi kami merekomendasikan hold dengan target price 760 per lembar, merepresentasikan kenaikan 6% dari harga penutupan pada 23 April 2024 sebesar Rp715.
Untuk di CFF-CFF, kami menggunakan growth rate 3,5% dari asumsi pertumbuhan GDP, populasi, dan inflasi di Indonesia. Dengan asumsi WACC sebesar 13,9% dari perhitungan cost of capital, melalui metode CAPM didapatkan cost of equity sebesar 14%, cost of debt sebesar 7,9% yang didapat dari data hutang perusahaan. Kemudian, melalui pendekatan free cash flow to the firm yang digunakan dalam periode forecast 2024 sampai 2028, sesuai dengan peluang dan kesempatan yang SIDO miliki dengan skenario base, dan worst yang tertera pada slides. Dalam melakukan valuasi relatif, kami membandingkan SIDO dengan perusahaan serupa yaitu PT Soho Global Health Tbk, PT Kalbe Pharma Tbk, dan PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Melalui PE multiples dengan kriteria beroperasi di wilayah Indonesia, mayoritas pemasukan dari penjualan produk herbal dan suplemen ataupun farmasi, serta PE multiple tidak lebih dari 30 kali. Dan hasilnya, didapatkan bahwa SIDO memiliki nilai intrinsik sebesar Rp550 per lembar. Berdasarkan valuasi ini, didapatkan juga hasil analisis sensitivitas dengan membandingkan simple Pearce Average PE, multiple, dan EPS. Dari basis asumsi tersebut, kami melakukan analisis 3 skenario berupa bull, bear case skenario. Skenario kami didasarkan pada asumsi terminal growth rate, WACC, dan PE Pearce Average. Untuk menguji model kami juga melakukan analisis sensitivitas, didapatkan bahwa model kami sensitif terhadap perubahan terminal growth rate dan WACC. Katalis selanjutnya yang mendukung kenaikan saham SIDO berasal dari penerapan ekonomi sirkular yang terlihat dari segi keberlanjutan. Dalam ESG risk rating, SIDO mendapatkan nilai 19,1 dengan kategori low. Artinya, risiko yang ditimbulkan oleh SIDO terhadap lingkungan dan masyarakat sangat rendah. Dari analisis MSCI ESG rating yang kami teliti, SIDO berhasil memperoleh nilai 88 dari 100 yang menempatkannya sebagai pemimpin di sektornya. Hal ini didukung oleh inisiatif SIDO dalam penggunaan produksi bersih dan energi terbarukan. Terlihat pada tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi penggunaan energi terbarukan sebesar 15% dibandingkan pada tahun 2021. Selain itu, SIDO berkomitmen kuat untuk menurunkan emisi sebesar 42% di tahun 2030. Kemudian di sisi sosial, dana CSR yang disediakan oleh SIDO mengalami penurunan sebesar 1,2% pada tahun 2023, dengan alokasi dana terbesar berada pada inisiasi kegiatan karitatif. Selain itu, SIDO juga telah berkontribusi terhadap 13 dari 17 poin SDGs. Berdasarkan Governance Scorecard, SIDO memiliki manajemen yang kuat karena menganut dual board system, dan struktur organisasinya dipengaruhi oleh peraturan UU PT tahun 2007. Segala bisnis dan investasi tentunya memiliki resiko. Untuk itu, kami mengelompokkan beberapa resiko investasi pada SIDO menggunakan Risk Assessment Matrix yang dapat mempengaruhi keputusan investasi SIDO. Risiko yang pertama adalah volatilitas nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada utang, ekspor, dan impor. Kedua, penurunan daya beli masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan meningkatnya inflasi akan memberikan dampak negatif terhadap proyeksi kinerja keuangan SIDO. Ketiga, depresiasi nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian di finansial. Terakhir, kondisi lingkungan terus mengalami perubahan yang begitu drastis, dapat mempengaruhi persediaan, harga, dan kualitas produk-produk pertanian. Sebagai akhir, kami dari Bogor Capital Group memberikan rekomendasi hold untuk SIDO dengan target harga sebesar Rp760 per lembar saham dengan potensi kenaikan sebesar 6% dari harga saat ini, yakni Rp715. Adapun katalis yang membuat SIDO mengalami kenaikan seperti industri healthcare di Asia Pasifik saat potensi untuk bertumbuh, kinerja keuangan perusahaan yang baik selama beberapa tahun ke belakang, dan penerapan ESG dalam mendukung ekonomi sirkular. Terima kasih.